Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Senang rasanya kita berjumpa kembali dalam sesi video saya kali ini. Nah, seperti biasa saya masih akan memperdengarkan kepada teman-teman testimoni salawat. Kali ini akan dibawakan oleh Mbak Nur Afifah dari Pati, Jawa Timur yang sekarang bekerja di Hong Kong. Beliau mengisahkan bagaimana awal mulanya nenek ataupun majikan yang beliau jaga itu sangat judes, sangat jutek, sangat tidak baik kepada beliau. Akhirnya berkat salawat menjadi sangat baik dan kemudian memberikan bantuan kepada beliau itu sejumlah uang cuma-cuma. Nah, bagaimana kisahnya nanti akan kita dengarkan bersama-sama. Namun sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman yang ingin testimoni salawatnya ditayangkan di channel YouTube saya ini, langsung saja untuk mengirimkan audio testimoninya ke nomor WhatsApp dengan nomor 0812 771 62924 di nomor 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Dan jangan lupa juga untuk di follow Instagram saya di sini, serta di share video-video saya ini sebanyak-banyaknya sehingga semakin banyak orang yang termotivasi untuk mengamalkan amal-amal salawat. Oke teman-teman, bagaimana kisah dari Mbak Nur Afifah? Selengkapnya ada baiknya kita langsung saja mengikuti ceritanya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan umur panjang juga kesempatan buat saya untuk memperbaiki diri, dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz Mukhlis atas bimbingan beliau saya bisa mendalami dan mengamalkan salawat. Saya akan sedikit bercerita tentang keajaiban salawat kepada diri saya. Pertama kali saya ingin mengenalkan diri. Nama saya Nur Afifah. Saya berasal dari Pati dan sekarang ini sedang berada di Hong Kong, bekerja menjadi seorang TKW. Waktu itu saya bercerita ya, saya selama ini sedang lagi banyak masalah banget, entah dari keuangan, masalah dari keluarga, banyak banget. Dan saya bingung dan tidak tahu bagaimana harus menyelesaikan masalah saya. Saya bingung, tidak tahu harus saya mengadu kemana, nggak ngerti. Secara tidak sengaja saya sedang buka YouTube dan saya mendengarkan tausiah Habib Syekh tentang sholawat. Sebenarnya saya dari kecil sudah tahu tentang sholawat, tapi saya tidak pernah mengamalkan. Paling cuma saya habis sholat fardu atau seingat saya aja saya membaca sholawat. Dan di pertengahan bulan 11 2019 saya mulai mengenal dan mendalami sholawat dan keajaiban sholawat Nabi. Pertama kali saya mendengarkan tausiahnya Habib Syekh
banyak setiap hari saya dengarkan. Dan juga ada Habib Novel, ada Pak Ustadz Yusuf Mansur. Itu setiap pada waktu saya selalu mendengarkan tausiah beliau. Dan tidak saya sengaja saya melihat videonya Ustadz Mukhlis. Di situ banyak testimoni dari mbak-mbaknya yang sedang bekerja di luar negeri, juga dari saudara-saudara kita yang ada di Indonesia. Karena memang saya sedang mengalami banyak masalah tentang keuangan ataupun ya masalah-masalah lain. Terus saya mencoba mengamalkan sholawat yang lafaznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu 1000 kali saya bagi menjadi 2 bagian, menjadi 2 waktu, yaitu di waktu sehabis sholat isya. Karena sehabis sholat isya saya punya waktu banyak, karena langsung rehat malam sehabis kerja, jadi saya punya waktu banyak. Itu saya baca 500 kali. Terus di sepertiga malam saya membaca sholawat Jibril itu 100 kali. Terus di waktu subuh saya membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad itu 500 kali, jadi 1000 kali. Karena di waktu sholat fardu lain saya kurang waktunya untuk bersolawat, jadi sehabis sholat fardu lainnya saya tidak bersolawat, saya cuma zikir biasa setiap harinya, itu yang saya pakai. Tapi di waktu saya
kemarin, 2 hari kemarin itu saya lagi nangis. Mungkin nenek saya tuh merasa, ini kenapa kok tadinya dia, karena sebenarnya saya setiap hari itu sering bercanda sama nenek, walaupun nanti saya lagi bingung, saya itu selalu bercanda sama nenek, menghibur nenek, karena nenek di sini nggak ada teman, cuma saya sama dia gitu. Beliau tuh bertanya kepada saya, kamu kenapa kok kayaknya lagi bingung gitu, ada masalah apa gitu. Terus saya ceritakan semuanya, masalah saya, masalah di rumah, karena emang saya lagi banyak masalah tentang keuangan, anak saya lagi sakit, ibu saya juga lagi sakit, ini saya bingung, sama suami juga ya, karena berjauhan ya, kayak gitulah. Saya cerita semuanya sama nenek. Terus nenek itu sambil mendengarkan cerita saya, beliau tuh meneteskan air mata, Pak Ustadz. Dia ikut nangis mendengarkan cerita saya itu. Terus dia bilang kepada saya begini, katanya, kamu jangan sedih, katanya, nenek bisa bantu kamu, katanya gitu. Nenek mau minjamkan uang sama kamu, nanti kamu bayarnya nyicil berapapun gitu. Terus saya bilang sama nenek, saya kalau minjem saya nggak berani, Nek, kata saya gitu, karena saya masih punya tanggungan gitu. Saya takut nanti nenek tiba-tiba butuh uang yang saya pinjam itu, saya tidak bisa mengembalikan. Saya begitu, Pak Ustaz. Saya bilang begitu sama beliau. Terus dia diem. Terus beliau diem karena emang beliau tahu saya punya tanggungan sekian bulan, masih sekian bulan tanggungan saya. Terus dia diem sambil nangis, sambil memeluk saya, sambil membelai saya itu. Di situ saya merasakan kasih sayang beliau yang tidak pernah saya rasakan selama ini, karena emang selama ini beliau tuh ya nggak bisa dibilang, tapi subhanallah, masya Allah, setelah saya mengamalkan sholawat itu beliau bisa berubah. Selepas itu beliau tuh masuk kamar, Pak Ustadz, dan dia keluar lagi bawa uang 500-an itu, jumlahnya 10, jadi 5.000 dolar Hongkong. Terus dia bilang begini sama saya, katanya, ini nenek ada uang buat kamu, kirim ke anakmu, katanya, buat berobat dan buat ibu kamu berobat gitu, katanya, beliin apa yang anak kamu mau, katanya gitu. Saya kaget. Kata saya masih bilang saya tidak bisa bayar, Nek, saya masih punya tanggungan sekian bulan, uang dari mana buat ngembalikin uang nenek, saya bilang gitu. Terus beliau berkata, uang ini hadiah buat kamu, bonus buat kamu, karena kamu sudah baik, kamu sudah menjaga saya, katanya, karena saya lihat kamu baik, kamu tulus menjaga saya. Beliau bilang begitu, kamu tidak usah berpikir mengembalikan uang ini, katanya. Beliau tuh bilang begitu sama saya tidak minta kamu mengembalikan uang ini, saya ikhlas, katanya begitu. Terus saya tuh sampai nangis, Pak Ustadz, nangis sampai itu sesak dada saya, karena saya tidak pernah menyangka, subhanallah,
doa-doa saya dikabulkan sama Allah. Terus sehabis itu saya diantri nenek untuk mengirim uang itu. Saya langsung dikirim uang itu karena mungkin dia takut mungkin gak tak kirim, jadi aku ngirimnya sama dia gitu. Terus saya tambahin $100, jadi saya kirimnya $5.100, jadi jumlah uang Indonesia itu ada 9.100.000 lebih. Alhamdulillah. Hajat saya dikabulkan sama Allah, dan saya berterima kasih banget kepada Pak Ustadz telah membimbing saya. Karena video-video Pak Ustadz, saya menjadi bisa lebih baik. Saya tidak bisa membalas apa-apa Pak Ustadz. Saya cuma bisa berdoa semoga Allah memuliakan Pak Ustadz dan keluarga, memperlancar segala urusan Pak Ustadz, rezeki Pak Ustadz dimudahkan. Karena saya tidak bisa membalas apa-apa, hanya doa yang bisa saya persembahkan. Dan semoga testimoni ini bisa bermanfaat kepada mbak-mbak yang lain. Dan selalu istiqomah. Semoga Allah memperlancar rezeki kita, mempermudah urusan kita, memperpanjang umur kita, agar kita bisa berhijrah ke jalan yang lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Ustadz, terima kasih atas bimbingannya.